Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jagat dunia militer internasional tersentak dengan berita penyerangan istana kepresidenan Rusia, yaitu Istana Kremlin, yang merupakan kediaman resmi Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Kalau di Indonesia, Istana Kremlin ini statusnya seperti Istana Merdeka Jakarta. Berita yang bombastis ini dibarengi dengan bukti video yang beredar di dunia maya, di mana video yang beredar menunjukkan sebuah drone kamikaze yang meledak di salah satu kubah Istana Kremlin. Mari kita runut satu persatu kejadian ini, dan mari kita lihat fakta ataupun kejanggalan di balik peristiwa ini. Selasa 9 Mei 2023 pekan depan, Rusia akan menggelar parade kemenangan yang digelar setiap tahunnya. Parade ini biasanya diisi dengan parade alutsista dan pasukan militer. Parade ini adalah sebuah hari raya untuk memperingati menyerahnya Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua. Maka tak heran, pada video serangan drone kamikaze ini, terlihat tribun penonton di sekitar Istana Kremlin, di mana tribun itu dicat dengan warna bendera Rusia, dan di situ juga terlihat sebuah spanduk dengan tulisan 9 Mei. Pertanyaan besarnya, apakah serangan drone kamikaze ini dimaksudkan untuk mengganggu acara tersebut? Atau mungkin meneror acara tersebut? Karena acara besar itu juga dihadiri tamu-tamu asing penting dari negara sahabat Rusia. Kejadian ini terjadi pada Selasa 2 Mei dini hari, tepatnya sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Kemudian, kantor kepresidenan Rusia mengeluarkan pernyataan resminya, kurang lebih seperti ini. Malam ini, rezim Kiev berusaha menyerang kediaman resmi Presiden Federasi Rusia menggunakan drone. 2 drone diarahkan ke Istana Kremlin. Namun tindakan tepat waktu diambil oleh militer dan pas pampres menggunakan sistem peperangan elektronik. Akibatnya, drone itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya drone jatuh, dan pecahan-pecahannya jatuh di kompleks Istana Kremlin, dan tidak mengakibatkan adanya korban ataupun kerusakan materi. Kami menganggap aksi ini sebagai aksi teroris terencana, dan upaya penargetan terhadap presiden yang akan dilakukan pada malam hari kemenangan pada parade 9 Mei, yang juga direncanakan akan dihadiri oleh tamu asing. Akibat aksi teroris ini, presiden tidak mengalami luka, jadwal kerjanya tidak berubah, tetap berjalan seperti biasa. Kurang lebih seperti itulah pernyataan dari kantor kepresidenan Rusia. Dari pernyataan resmi ini, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan besar lainnya yang membutuhkan jawaban dan mengusik logika kita sebagai dunia luar yang juga mengamati perang ini. Pertanyaan pertama, itu jenis drone apa? Atau drone kamikaze secanggih apa? Sehingga bisa menembus jauh sampai area yang sangat sensitif, seperti Istana Kepresidenan. Dan ini tak main-main, istana ini terletak di ibu kota militer terkuat kedua dunia. Pertanyaan kedua, kemana para operator sistem pertahanan udara Rusia? Bukankah ini adalah Moskow? Tentunya dilapisi dengan berbagai jenis sisanu top Rusia, mulai dari jarak jauh, sedang, pendek, manual, otomatis. Semuanya pasti melindungi ibu kota Rusia ini. Belum lagi kalau kita berasumsi bahwa drone ini diluncurkan dari perbatasan garis depan, yang jaraknya sekitar 800 km dari Istana Kremlin. Apakah dalam radius 800 km itu, semua sisanud Rusia terkena gendam dari drone ini, sehingga semua operatornya tidur? Jika kita menggunakan asumsi bahwa drone itu diterbangkan di dalam wilayah kota Moskow, tentunya di sekitar Istana Kremlin sampai jarak beberapa kilometer dari istana sudah diberlakukan no-fly zone dan sudah dipagari oleh sistem peperangan elektronik yang mumpuni. Sekelas JDAM saja bisa sering meleset karena kecanggihan sistem peperangan elektronik Rusia. Apalagi ini hanya sekedar drone mainan, tapi kenapa bisa tembus? Itulah beberapa pertanyaan mendasar yang masih menjadi misteri mengenai jawabannya. Asumsi liar dari blok barat pun bertebaran. Ada yang mengatakan ini adalah operasi bendera palsu yang dilakukan oleh Rusia guna untuk menunda atau meniadakan peringatan hari kemenangan pada 9 Mei nanti. Asumsi ini berdasarkan banyaknya prajurit Rusia yang dikirim ke Ukraina. Jadi, parade tahun ini diprediksi tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Namun, asumsi ini disanggah karena tak mungkin mainan kecil seperti itu akan menunda ataupun menghilangkan parade kemenangan yang begitu penting bagi Rusia.
Asumsi dan spekulasi berikutnya adalah insiden ini dijadikan pemicu oleh Rusia untuk melakukan serangan skala besar menggunakan kekuatan alutsista yang makin ditingkatkan, baik itu dari segi daya hancur dan efek setelah kehancuran. Misalnya menggunakan bom berdaya ledak sangat tinggi ataupun menggunakan senjata kimia. Asumsi ini bisa masuk akal karena bos Wagner sehari setelah kejadian ini, dia mengatakan bahwa Ukraina memulai serangan balik musim seminya, yaitu pada Rabu 3 Mei kemarin. Rusia harus punya alasan untuk mengerahkan senjata berbahayanya, dan serangan di Istana Kremlin ini kemungkinan dijadikan alasan itu. Kejadian ini juga diwarnai beberapa kejanggalan, seperti adanya 2 orang yang sedang memanjat kubah Istana Kremlin itu sesaat sebelum drone menghantam tiang benderanya. Kemudian sehari setelah kejadian ini, Presiden Ukraina yang saat itu berada di Finlandia dan dijadwalkan hanya sehari saja di sana, mengatakan bahwa dia akan tetap berada di Finlandia dalam beberapa hari mendatang. Spekulasi pun menyeruak, di mana akun-akun pro-Rusia mengatakan bahwa Zelensky takut untuk pulang ke Ukraina karena Rusia sedang bersiaga penuh untuk menargetkan dirinya. Yang jelas, kantor kepresidenan Rusia mengatakan bahwa Federasi Rusia berhak untuk menanggapi sesuai keinginan mereka atas insiden ini. Ketika publik perhatiannya tertuju kepada event nasional yang akan diselenggarakan di Istana Kremlin, kemudian event itu berusaha diacak-acak oleh Ukraina, maka pemerintah Rusia akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakatnya untuk menggempur Ukraina. Ini dikarenakan kejadian ini dianggap melecehkan martabat dan kehormatan Federasi Rusia. Jadi, mari kita tunggu saja aksi pembalasan dari Rusia.